Oke, ada berita yang menggemparkan saat ini. Dilansir dari laman kompas.com, sekolah tatap muka diperbolehkan mulai Januari 2021. Ini teknis pelaksanaan dan imbauan pemerintah. Boom, keren sekali bukan? Ini merupakan kabar berita yang bagus untuk kalian yang merindukan bangku sekolah. Namun, ya ini kabar yang sekaligus menggemparkan. Mengapa? Karena di era seperti ini masih belum ada penurunan tingkat penyebaran virus. Kalian tahu sendiri virus corona sebagaimana kejamnya, ya kan? Dan ada berita seperti ini. Oke, dilansir dari laman Kompas, pemerintah pada hari ini melakukan penyesuaian kebijakan untuk memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah, kantor wilayah, Kementerian Agama untuk menentukan pemberian izin pembelajaran tatap muka di sekolah di bawah kewenangannya, ujar Nadiem. Nah, di sini Bapak Menteri kita, Menteri Pendidikan, Bapak Nadiem Makarim telah bekerja sama mengkoordinasi bagaimana pembelajaran tatap muka diusahakan bisa terlaksana pada Januari 2021. Dengan kata lain, Januari sekarang bulan November, Desember, Januari, 2 bulan lagi guys. 2 bulan lagi kalian semua akan merasakan bangku sekolah kembali. Bagaimana? Kalian setuju apa tidak? Kalau saya, opini pribadi saya setuju saja. Namun lebih baiknya jika kita semua menunggu kepastian, karena ini berita yang belum pasti. Oke. Siapa tahu di sini di Kompas, saya tidak meragukan kebenaran dari laman Kompas. Namun ya ada beberapa berita yang belum bisa kita pegang kebenarannya. Salah satunya adalah ini. Saya sebagai mahasiswa juga belum mengetahui secara pasti jadwal yang benar mengenai pembelajaran tatap muka seperti ini. Namun kita siap-siap saja bagaimana kita akan melaksanakan pendidikan kita. Jangan khawatir, pasti ada protokol yang harus ditaati. Dan ini ada satu topik yang sangat krusial menurut saya. Satu, dibolehkan tapi tidak diwajibkan. Nah, saya tekankan lagi, dibolehkan namun tidak diwajibkan. Nadiem Makarim mengatakan pembelajaran tatap muka yang kembali akan dilakukan pada 2021 sifatnya bukan kewajiban. Ya, dengan kata lain, bukan kewajiban ini ada pilihan bagi sekolah-sekolah yang belum bisa melaksanakan kegiatan tatap muka, bisa menggunakan yang dilakukan seperti sekarang ini, melakukan seperti daring, itu juga bisa kita lakukan. Namun menurut kebijakannya kembali, membuka sekolah untuk pembelajaran tatap muka sifatnya diperbolehkan atas keputusan 3 pihak. Nah, di sini Nadiem Makarim mengatakan kembali sekali lagi harus saya tekankan, pembelajaran tatap muka ini diperbolehkan, tidak wajib ya, diperbolehkan, dan di keputusan itu ada di Pemda, kepala sekolah, dan orang tua, yaitu komite sekolah, ujar Nadiem. Ada 3 pihak di sini yang berperan dalam izin untuk memberikan izin kepada siswa-siswi dalam melakukan pembelajaran secara tatap muka atau secara langsung, secara luring ya kalau bahasanya sekarang. Jadi di sini kita bisa mendapatkan tiga peran dalam menjalankan pendidikan saat pandemi ini. Yang pertama yaitu Pemda. Mengapa Pemda? Karena semua yang di daerah ini yang diatur oleh Pemda. Nah, pemerintah pusat hanya untuk mengawasi, dan sektor pemerintah membuat kebijakan, dan Pemda yang langsung turun tangan untuk
menjalankan keputusan-keputusan dari pemerintah pusat. Nah, Pemda sendiri harus koordinasi lagi dengan keputusan-keputusan yang telah dibuat oleh pemerintah pusat. Jangan salah, jangan seperti penanganan COVID. Saya mendengar ada penanganan COVID yang di pemerintahan pusat bilang A sampai Pemda bilang C, kan jauh sekali. Ataupun yang di pemerintah pusat bilang A sampai ke daerah, sampai ke masyarakat bilang Z, kan selisihnya sangat jauh sekali. Ini merupakan kekeliruan ataupun tanggapan saya, ini merupakan suatu blunder antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Bagaimana bisa pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah tidak bisa bersinergi dalam satu jalan untuk mencatat ataupun untuk mengurangi bagaimana virus corona ini bisa ditekankan lagi. Jadi di sini peran Pemda dan pemerintah pusat itu sangat penting. Yang kedua adalah peran kepala sekolah. Jadi kepala sekolah yang bertanggung jawab kepada sekolahnya, dan ya wewenang besar kepala sekolah. Bagi para kepala sekolah yang menonton video ini, oke, kalian anda semua, sampean semua, panjenengan semua niku nggih, saya orang Jawa guys. Kalian semua, bapak-bapak kepala sekolah ataupun ibu-ibu kepala sekolah, jangan menyalahkan, jangan korupsi. Saya ingatkan lagi, jangan korupsi. Uang dari pemerintah yang disalurkan oleh pemerintah daerah sebaiknya Anda gunakan dengan baik. Anda salurkan kepada siswa-siswa yang kurang mampu, Anda salurkan untuk realisasi fasilitas. Jangan Anda makan sendiri. Uang itu akan membunuh Anda jika Anda makan sendiri. Ingatkan, itu pesan saya. Dan selanjutnya adalah orang tua. Jelas orang tua yang berperan. Jika orang tua tidak mengizinkan, lalu kepala sekolah mengizinkan dan Pemda boleh, ya tidak bisa. Murid-murid juga tidak bisa berangkat ke sekolah kan kalau orang tua yang mereka tidak mengizinkan. Bagaimana nanti kalau misalkan di rumah aman, lalu murid-murid semua pergi sekolah dan pulang-pulang membawa virus? Apakah siapapun bisa bertanggung jawab? Apakah kepala sekolah bisa bertanggung jawab? Ataupun Pemda bisa bertanggung jawab? Saya pikir tidak. Penanganan COVID saat ini termasuk ya bisa dibilang standar lah. Entah senar ke atas atau senar ke bawah, saya tidak tahu. Saya bukan relawan. Saya mendengarkan omongan-omongan relawan juga rasanya kurang adanya perhatian masyarakat, perhatian pemerintah kepada penanganan virus COVID ini, dan semoga semua cepat membaik. Nah, ini ada poin lagi, poin yang kedua itu boleh dibuka jika sudah memenuhi 6 syarat. Apa 6 syarat tersebut? Sebentar, mana 6 syarat? Tidak ada. Sebentar. Nah, ke-6 syarat itu menitikberatkan kepada pemenuhan sarana kesehatan untuk pencegahan potensi penularan COVID-19. Semua sekolah hanya diperbolehkan tatap muka pada saat kita sudah memenuhi checklist. Ada 6 checklist, yaitu sanitasi dan kebersihan, itu toilet, sarana cuci tangan, desinfektan. Kedua, akses kepada fasilitas pelayanan kesehatan. Ketiga adalah kesiapan penerapan wajib masker. Ingat, wajib masker, ujar Nadiem. Lalu keempat, memiliki termogan alat pengukur suhu. Kelima, pemetaan warga. Satuan pendidikan harus mengetahui siapa yang memiliki komoditas dari guru-gurunya. Kalau ada tipe-tipe salah ketik, mohon maaf, saya baca dari kompas.com. Dan muridnya
Lalu yang tidak memiliki akses transportasi yang aman dan tentunya riwayat perjalanan dari daerah dengan tingkat risiko yang tinggi. Lanjutnya, karena adanya persetujuan komite sekolah dengan perwakilan orang tua. Tanpa persetujuan perwakilan orang tua, kata Nadiem, sekolah tidak akan diperkenankan untuk buka. Sekolah wajib bergiliran dan memakai masker. Nah, jadi maksud dari bergiliran ini adalah, menurut saya, bergiliran itu tidak semua siswa masuk dalam satu kelas seperti biasa. Seperti biasa satu kelas berisi 30 sampai 40 siswa. Dalam hari-hari biasa itu normal, namun sekarang pada masa pandemi seperti ini itu sangat tidak disarankan. Karena jika 40 orang berkerumun dalam satu ruangan yang tertutup, itu kemungkinan tertularnya sangat tinggi. Jadi bisa dikatakan ini harus digilir ataupun separuh-separuh, bisa separuh, setengah, hari setengah absen ganjil, absen genap, hari ganjil, hari genap, seperti itu. Tanggal ganjil bisa juga dilakukan. Di daerah saya di Lamongan juga sudah menerapkan sistem yang seperti ini, ganjil genap ya. Hingga sekarang ini di SMA saya, alumni di SMA saya itu juga sudah diterapkan sistem seperti ini. Jadi kalau mau mencontoh, monggo silakan. Kalau tidak ya tidak apa-apa. Pokoknya Anda semua, para pemangku jabatan di sekolah, para guru, komite, kepala sekolah, kalian semua harus bertanggung jawab. Karena tugas guru adalah mengayomi siswanya, mengajar siswanya supaya kelak menjadi orang yang lebih dari gurunya. Oke. Saya kira cukup sekian celotehan yang awkward, ya nggak awkward sih, celotehan yang kemana-mana jadinya, membahas tentang berita yang isu-isu terhangat pada hari-hari akhir-akhir ini. Terima kasih telah menonton. Oke, mantap coy. Jangan lupa pakai masker guys.